Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, tengah fokus mempersiapkan Garuda Asia menjelang Piala Dunia U17 2025 yang digelar November mendatang. Luis Diaz resmi ke Bayern Munchen, tambahan amunisi untuk di Rotten. 3 nama pemain Timnas Indonesia yang membela Fortuna Sittard. Timnas U23 Indonesia harus puas jadi runner-up Piala AFF U23 2025. Final yang berlangsung panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29/7, berakhir dengan kekecewaan bagi tuan rumah. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, tengah fokus mempersiapkan Garuda Asia menjelang Piala Dunia U17 2025 yang digelar November mendatang. Saat ini, skuad muda Indonesia menjalani TC di Bali sejak 7 Juli hingga 6 Agustus. Setelah itu, mereka akan melanjutkan uji coba di medan melawan Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan, 3 tim yang juga lolos ke Piala Dunia. Nova menegaskan seluruh pemain harus dalam kondisi fisik dan mental terbaik, mengingat lawan yang dihadapi berasal dari seluruh dunia. Bahkan, sesi latihan kini dirancang seperti suasana turnamen resmi, mulai dari pertandingan tanpa penonton hingga berbagi lapangan latihan dengan tim lain. 3 pemain diaspora, Lucas Lee, Nicholas Mjosun, dan kiper Mike Rajasa, juga ditunggu kehadirannya untuk melengkapi skuad. Namun, daftar final 21 pemain menuju Qatar belum ditentukan. Serangkaian uji coba ini akan jadi kesempatan emas bagi Garuda Asia untuk mematangkan skema permainan, sekaligus membiasakan pemain menghadapi atmosfer Piala Dunia U17 yang sesungguhnya. Luis Diaz resmi ke Bayern Munchen, tambahan amunisi untuk di Rotten. Bayern Munchen resmi mendapatkan amunisi baru di sektor sayap. Luis Diaz, bintang timnas Kolombia, digaet dari Liverpool dan menekan kontrak hingga 30 Juni 2029. Ia akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad di Rotten. Pemain berusia 28 tahun ini datang dengan reputasi sebagai salah satu winger terbaik di Liga Inggris. Dalam pernyataan resminya, Diaz mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan Bayern, dan menegaskan ambisinya, memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih. Saya ingin membantu tim dengan gaya bermain dan karakter saya. Kami akan bekerja keras setiap hari untuk meraih semua gelar, tegasnya. CEO Bayern, Jan Christian Dreesen, menyebut Diaz sebagai pemain kelas dunia yang datang dengan karakter juara. Ia juga mengapresiasi sikap profesional Liverpool selama proses negosiasi. Karir Diaz dimulai dari Barranquilla FC, lalu melejit di Atletico Junior dan Porto. Di Portugal, dia meraih banyak gelar sebelum pindah ke Liverpool pada Januari 2022. Bersama The Reds, Diaz mencatatkan 148 penampilan, 41 gol, dan sederet trofi domestik bergengsi. Di level internasional, dia sudah mencetak 19 gol dari 64 laga untuk Kolombia, dan menjadi top skor Copa America 2021. Kini, petualangan barunya dimulai di Bundesliga. Bayern Munchen berharap Diaz bisa menjadi senjata mematikan di lini serang dan memperkuat ambisi mereka meraih kejayaan di Jerman dan Eropa. 3 nama pemain Timnas Indonesia yang membela Fortuna Sittard. 1. Justin Hubner. Posisi, bek tengah. Musim, 2025-2026, kontrak hingga 30 Juni 2028. Status, free transfer dari Wolverhampton Wanderers. Catatan, merupakan klub Belanda keempat yang dibela Hubner setelah Brabant United, Willem II, dan FC Den Bosch di level junior. Diproyeksikan jadi bagian penting lini belakang Fortuna di Eredivisie. 2. Arnold Wouter van der Veen, 0 van der Veen. Posisi, kiper. Musim, 1954-1955, saat klub masih bernama Fortuna, 54. Asal, lahir di Semarang. Caps Timnas, 48 kali. Catatan karir. Bermain 45 laga untuk Fortuna 54 dalam satu musim. Pernah membela Ajax Junior, Penang FA, 1956-1961, dan berbagai klub Indonesia seperti Persija, PSMS, UMS Jakarta, dan Excelsior Surabaya. Salah satu pionir pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri pasca kemerdekaan. 3. Ragnar Oratmangoen. Posisi, winger kiri.
Musim 2023-2024. Statistik di Fortuna. 31 pertandingan. 1134 menit bermain. 1 assist. 11 kali sebagai starter, 8 di Eredivisie, 3 di KNVB Beker. Catatan. Meski kontribusi gol terbatas, Orad Mangoen cukup aktif dalam rotasi lini serang Fortuna. Ketiga nama ini menunjukkan bahwa jejak pemain keturunan atau asli Indonesia di klub Belanda seperti Fortuna Sittard sudah terjadi sejak era 1950-an hingga era modern saat ini. Timnas U23 Indonesia harus puas jadi runner-up Piala AFF U23 2025. Final yang berlangsung panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29/7, berakhir dengan kekecewaan bagi tuan rumah. Timnas U23 Indonesia takluk 0-1 dari Vietnam dalam pertandingan yang diwarnai tensi tinggi dan banyak cekcok di lapangan. Vietnam keluar sebagai juara dan mencetak sejarah, meraih hat-trick gelar juara Piala AFF U23 secara beruntun. Di balik kesuksesan itu, ada sosok Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan berusia 48 tahun, yang menjadi otak strategi kemenangan Vietnam. Kim tak hanya berhasil mengungguli taktik pelatih Indonesia, Gerald van den Burg. Ia juga menunjukkan pentingnya persiapan detail, bahkan sampai pada aspek-aspek non-teknis yang ternyata berdampak besar. Dua strategi non-teknis Vietnam mencuri perhatian, botol air dan handuk melambai. Botol-botol air tampak berserakan di sepanjang bangku cadangan Vietnam. Banyak yang menduga itu disengaja untuk mengganggu konsentrasi pemain Indonesia saat melakukan lemparan ke dalam. Namun Kim membantah. Cuacanya sangat panas. Botol-botol itu kami susun agar pemain bisa minum dengan nyaman, bukan untuk hal lain, ujar Kim. Tapi insiden memanas tak terelakkan. Menjelang akhir laga, asisten pelatih Indonesia, Damian van Rensburg, masuk ke area Vietnam dan menyingkirkan botol-botol tersebut. Ia langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Sementara itu, strategi handuk melambai juga menjadi sorotan. Di beberapa momen, asisten pelatih Vietnam tampak melambaikan handuk putih dari pinggir lapangan. Saat para pemain lelah dan stadion terlalu bising untuk komunikasi verbal, saya memberi instruksi visual agar seluruh tim menekan bersama, jelas Kim. Dengan segala taktik, kerja keras, dan mental baja, Vietnam pulang membawa trofi. Kim menutup dengan pujian. Saya bangga kepada para pemain. Mereka bermain dengan semangat pantang menyerah, meski menghadapi tekanan besar dari penonton Indonesia. Kemenangan ini adalah buah dari persiapan matang selama 1 bulan terakhir. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.